Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Hari ini cukup pagi untuk pergi nguli karena duduk-duduk di rumah menunggu agak siang kayaknya cukup berat ya. Setelah sahur dengan sayur kangkung, membuat mata sangat berat. Ini seolah-olah mau ditopang dengan pentul korek, baru bertahan ini. Jadi cuaca pagi ini dan suasana pagi ini lebih baik kita segera, walaupun ibu-ibu baru pulang dari tadarusan subuhnya, karena ini kalau ditahan-tahan bisa tidur kita gara-gara makan kangkung nih. Karena memang efek kangkung itu ya cukup luar biasa ya, membuat mata kita lelah untuk terbuka. Jadi terpaksa kita harus segera berada di tempat kerja supaya tidak sampai tergopoh-gopoh dari ketiduran kita di rumah dan kesiangan. Lebih baik nunutan tidur ayam di kantor tempat kerja. Teman-teman bisa bayangkan sepagi ini dan sesepi ini belum ada aktivitas yang begitu mencolok ya. Ini seolah-olah masih sangat pagi, padahal ini sudah 6:30 ini. Sudah 6:30 tapi mendem nih. Kayaknya akan datang hujan. Jadi kelihatannya masih gelap. Anak sekolah juga sudah 1-2 yang berangkat pergi ke sekolah. Jadi memang puasa itu kalau sebagian dari jiwa, dari diri kita itu diistirahatkan, ataupun kita bilang sebenarnya itu adalah meregenerasi terutama lambung ya. Setelah sekian hari dari 1 tahun itu kita gunakan untuk makan minum tanpa mengatur waktu, maka dengan berpuasa ini kita dianjurkan untuk tidak bekerja yang berlebihan. Tidak bekerja yang berlebihan itu jangan terlalu memporsir, karena hakikatnya berpuasa itu selain daripada ibadah, Allah memerintahkan untuk kita lebih banyak ke
ibadah sih, seperti itu. Ibadah itu walaupun kita memiliki pekerjaan yang cukup berat, jangan terlalu diforsir lah Kak, seperti itu. Karena puasa itu mengolah atau mengelola pola hidup kita kembali dulu, terutama dalam hal segi makan minum. Puasa itu dari segi kesehatan banyak sih, cuman salah satunya yang saya tahu itu adalah menyetel ulang lah, meregenerasi ulang pola waktu kita mengkonsumsi makanan. Itu yang paling utama. Nah, setelah itu ada yang lain-lainnya lagi. Yang lain-lainnya lagi adalah yang paling utama itu secara refleks itu kita memerintahkan diri kita, mulai sekujur tubuh dan sekujur jiwa itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban dalam hal segi puasa kepada Sang Khalik. Kenapa saya bilang seluruh badan? Karena seluruh badan dan seluruh jiwa itu ketika sudah diperintahkan oleh Allah dan kita menjalankan dengan sungguh-sungguh, maka sebagaimana Allah katakan, tidak akan memberi cobaan yang tidak mampu dilaksanakan oleh ciptaannya, terutama manusia. Kenapa saya bilang dari katakan seperti itu? Kita yang tidak berpuasa selama 335 atau 330-an hari itu tidak berpuasa, tiba-tiba datang bulan puasa kita melaksanakan ibadah puasa. Seharusnya kita punya badan ini, kita punya diri ini tidak sanggup, karena sudah terbiasa dengan makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Tapi ketika perintah itu datang di waktunya, maka sekujur tubuh ini dengan sudah mengikhlaskan diri, langsung berniat melaksanakan apabila jiwa kita juga berniat melaksanakan. Dan alhamdulillahnya, karena atas dasar keikhlasan dan kewajiban itu, puasa itu seperti biasa-biasa saja. Seperti halnya kita dalam sehari-hari mengkonsumsi makan minum dan tidak seperti biasanya. Jadi ya, kalaupun hari pertama tidak agak susah, 1-2 hari agak susah ya karena menyesuaikan. Namun setelah hari-hari berikut itu sudah seperti biasa, tidak terlalu begitu sulit. Itu yang saya rasa. Karena apa? Kalau menahan makan, menahan lapar itu lebih sengsara. Lebih sengsara karena apa? Kita punya jiwa tidak
berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berpuasa, maka kita sudah berniat atas niat lillahi ta'ala. Jadi berbeda dengan orang menahan lapar dan orang berpuasa. Karena beda nilainya, maka bisa sanggup. Tapi kalau cuma menahan lapar, saya jamin 2 hari kita kena penyakit. Berbeda dengan puasa. Berpuasa itu selama 30 hari kita bisa menahan lapar dan dahaga di waktu pagi sampai menjelang maghrib, itu tidak menjadi sebuah persoalan. Oke, cuap-cuap kita kali ini demikian. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subrek. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.